Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat asar di musola Air Bunda, Rumah Sakit Air Bunda, Kota Lubuk Linggau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menjadi pemutus kenikmatan, ya, yang kita dianjurkan untuk banyak mengingatnya, yaitu tentang kematian, ikhwah. Seperti yang kita ketahui, yang namanya kematian ini pasti akan menghampiri kita, ya, pasti akan menghampiri kita. Jangankan yang sakit, yang sehat aja bisa mati tiba-tiba, ya. Bisa jadi dengan kecelakaan, dengan sakit yang mendadak, ya. Ada orang yang paginya ketawa-ketawa, hahaha hihihi, siangnya sudah meninggal, ya. Sorenya sudah mati. Banyak yang seperti itu. Kalau kita mau menghitung berapa sudah teman-teman kita yang meninggal, ya, yang sudah dipanggil Allah. Nah, seharusnya ini menjadi tolak ukur untuk kita. Apa yang sudah kita persiapkan? Umur kita semakin berkurang, ya, pahala kita sedikit, kematian semakin dekat. Ini harusnya menjadi pemacu kita untuk melakukan amal-amal sholih, ya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Yang akan kita bahas kali ini menjadi dua bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang anjuran untuk mengingat kematian, ya. Anjuran untuk mengingat kematian, kemudian cara meraih husnul khotimah atau kematian yang baik, ya. Mengingat kematian itu sangat-sangat dianjurkan, ikhwah, ya. Ada beberapa manfaat untuk kita mengingat kematian. Yang pertama, mengingat kematian adalah ibadah, ya, termasuk di dalamnya adalah ibadah. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, aksiru zikra hazimil lazzat. Kata Rasulullah SAW, aksiru, perbanyaklah oleh kalian, ya, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Yaitu ya kematian. Apa yang kita punya saat ini itulah kenikmatan dari Allah. Kalau sudah mati, nggak ada lagi yang dibawa, Pak. Ya. Hanya amal solih kita yang kita bawa.
amal jariah kita selama di dunia yang kita bawa. Mobil mewah, ya, pakaian yang mahal, itu nggak dibawa nanti. Yang dibawa apa? Ya, sedekah, ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak-anak solih, itu yang akan kita bawa nanti. Nah, kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Rezeki kita sudah ditakar oleh Allah. Ya, kita sudah tahu nih besok kita mau makan apa nih, Allah sudah tahu. Begitu juga dengan kematian. Kalau masalah rezeki kita jangan khawatir ya. Jangan khawatir masalah rezeki. Nah, tapi kalau kematian ini yang harus kita pikirkan ini. Surga, neraka kita belum jelas. Ketika sudah mati, pilihannya hanya ada dua ini. Surga atau neraka. Dan untuk masuk surga itu prosesnya panjang sekali. Ya, untuk masuk surga ini prosesnya sangat panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, maut kapan saja bisa menghampiri kita, ikhwah. Ya, yang namanya kematian itu bisa menghampiri dan dia tidak akan keliru. Tidak akan keliru kapan akan menemui orang yang akan dicabut nyawanya. Ya, yang namanya ajal atau kematian ini tidak akan keliru. Yang pertama dan paling utama, ya, kita harus beribadah kepada Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita menjauhi perbuatan dosa, terutama dosa besar, yaitu syirik, ya, dosa menyekutukan Allah, membuat perkara-perkara baru dalam agama Islam. Nah, ini harus ditinggalkan. Membuat ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW ini harus ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimuna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 34, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Ya, setiap manusia itu memiliki batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, waktu ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula bisa memajukannya. Ya. Harta kita yang banyak tidak bisa membeli waktu kapan akan dijemput ajal kita. Apakah dengan uang banyak kita bisa hidup lebih lama? Ya. Kadang kan gitu, berdoa minta umur panjang, ya, minta umur panjang. Waktu dikasih umur yang panjang, bingung juga nanti. Dikasih umur 120 tahun, wah ini repot juga, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berdoa pengen mati dia. Terus gimana solusinya? Berdoa kepada Allah, memohon umur yang berkah. Umur yang berkah. Bukan umur yang panjang. Terkadang ada orang yang umurnya panjang tapi tidak berkah umurnya. Masa tuanya tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Harusnya semakin tua semakin dekat kepada Allah. Ya. Kalau punya harta dihabiskan di jalan Allah untuk beribadah, umroh, berhaji misalnya. Jangan sibuk mengumpulkan harta terus, akhirnya mati. Hartanya nggak bermanfaat, malah waliyazubillah jadi rebutan keluarganya nanti. Ya. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Karena ada sebuah perkataan dari Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Renungkanlah wahai manusia. Nah, ini dipanggil nih, ya. Sesungguhnya kalian mendapati diri-diri kalian dalam bahaya. Karena kematian tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang seseorang manusia
keluar dari rumahnya dan tidak pernah kembali. Maksudnya mati dia. Gak bisa lagi ngobrol sama keluarganya. Ya, terkadang manusia duduk di kursi kantornya dan tidak bangun lagi. Kan gitu. Terkadang seorang manusia tidur di kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa kasurnya di tempat pemandian. Tidur, nggak bangun lagi. Ini renungan juga bagi teman-teman yang masih sering meninggalkan sholat. Terutama sholat isya, sholat subuh. Kita tidur dalam keadaan belum sholat. Kemudian kita nggak bangun lagi. Mungkin nggak seperti ini? Mungkin ikhwah. Ya. Makanya kita harus menjadikan sholat itu sebagai prioritas. Yang sholat aja belum tentu selamat, apalagi yang nggak sholat. Itu kan ada kajiannya Ustaz Subhan Apriandu Hafizullah Ta'ala. Ya. Yang sholat aja belum tentu diterima, apalagi yang tidak sholat. Dan kita, kata Syekh Utsaimin, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak bertaubat, kembali kepada Allah. Karena yang namanya ajal itu tidak pandang bulu. Mau dia pejabat, mau dia orang miskin, orang kaya, orang biasa saja, semuanya pasti mati. Ya. Semuanya pasti mati. Yang jadi pertanyaan, bekal kita ini udah cukup apa belum, ikhwah? Bekal kita ini sudah banyak apa belum? Sudah cukup atau belum ini? Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maut tidak ada yang tahu kapan datangnya, melainkan Allah. Tetapi dia pasti mendatangi setiap sesuatu yang bernyawa. Kalau dia ada nyawanya, pasti dia akan mati. Ya. Oleh sebab itu kita harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, ikhwan. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk agama ataupun kehidupan dunia kita. Kalau tidak memberatkan timbangan amal solih dan tidak ada manfaatnya untuk dunia kita, ya jangan dilakukan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Orang yang bekerja itu bermanfaat untuk dia dan keluarganya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ini bermanfaat untuk akhiratnya. Ya. Karena dia sadar bahwa kematian pasti akan menjemput dia. Jadi dia memaksimalkan waktunya, umurnya untuk hal-hal yang baik, yang ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa dakhulul jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan sesungguhnya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan semua balasan pahala-pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia sudah beruntung. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Mataul ghurur. Ya. Itu namanya kesenangan yang menipu. Makanya jangan heran, sekali lagi nasihat untuk saya pribadi dan pada jamaah sekalian,
jangan heran kalau lihat orang yang memiliki kelebihan harta. Kita jangan mudah heran. Kalau pernah berkata Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, jika ada yang menyelisihimu, mengunggulimu dalam perkara dunia, ungguli dia, selisihi dia dengan perkara akhirat, ikhwan. Ya, kita nggak bisa nih punya harta seperti dia. Ya kita harus punya amalan sholih yang lebih dari dia. Bagaimana caranya? Kita berusaha. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian yang keempat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang merasakan dalam dirinya rasa takut mati, ya, maka saat itulah kiamatnya. Siapa yang maksudnya siapa yang mati, maka itulah kiamat dia. Karena apa? Kematian itu kiamat kecil. Kayak ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro matian, gempa bumi, nah itu namanya kiamat sugro. Kiamatnya kecil. Yang sering terjadi ya kematian tadi. Kematian itu termasuk kiamat. Kalau orang sudah mati, maka dia sudah kiamat dia. Terputus semua amalannya. Kecuali yang tiga tadi. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal jariyah. Yang ketiga, yaitu doa anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini yang bisa dibawa. Ada sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah berkata, orang-orang kampung Arab jika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Kapan datangnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang yang paling muda dari mereka. Kemudian beliau bersabda, jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian akan datang. Ya, maksudnya kalau orang ini mati, berarti kamu udah kiamat, udah selesai, nggak bisa lagi beramal. Kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, yang demikian itu menjelaskan hadis tadi, seorang manusia jika dia mati, maka dia masuk ke dalam hari kiamat. Ya. Seseorang apabila dia mati, dia masuk dalam hari kiamat. Oleh sebab itulah dikatakan, siapa yang mati, mulailah kiamatnya. Ingat ya, siapa yang mati, mulailah kiamatnya. Setiap apa yang ada sesudah kematian, maka sesungguhnya hal itu termasuk dari hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena tidak ada hari setelahnya. Udah nggak ada pergantian hari lagi. Tinggal kita berusaha sendiri-sendiri, ya. Ketika hari akhir, maka tidak ada hari lagi. Oleh sebab itu disebutkan, dinamakan dengan hari akhir. Prosesnya sangat panjang, ikhwah, untuk menuju surga dan neraka. Itu yang keempat. Yang kelima, dengan mengingat kematian, melapangkan hati, melapangkan dada, menambah ketinggian semangat kita untuk beribadah. Kalau kita sering mengingat kematian, kita akan semangat untuk beribadah, ya. Coba kalau kita mau berpikir, ketika ajal itu menjemput, apa yang maksudnya ketika ajal menjemput, kita sedang dalam posisi apa? Karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya, ikhwah. Ya. Seseorang dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia rajin berzikir, ya bisa jadi dia mati dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah, sedang sholat, ya sedang zikir petang misalnya. Ada orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, waliyazubillah.
mati habis ngambil dana riba misalnya. Nah, ini mati dalam kemaksiatan. Mati pulang dari rumah dukun misalnya. Nah, ini bahaya untuk dia. Itu yang kelima. Yang keenam, dengan mengingat kematian, ya, seseorang menjadi mukmin yang cerdas. Mukmin itu artinya orang yang beriman. Ciri-ciri mukmin yang cerdas, dia akan banyak mengingat kematian. Kalau kita melupakan Allah, ikhwan, kalau kita melupakan manusia, melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita. Caranya bagaimana? Dibuat hidupnya itu enak terus. Terus apa yang dia mau dikasih. Dia nggak sholat, ya, dia tidak membayar zakat, hidupnya hura-hura terus. Nah, ini ciri-ciri Allah sudah berpaling dari dia. Dipalingkan dia dari majelis ilmu. Nah, ini ciri-ciri Allah berpaling dari seorang hamba. Ini, dan kita harus berhati-hati, ikhwan. Kadang kita berpikir, kira-kira ibadah saya ini sudah diterima belum ya? Ketika beribadah, ya kita hadirkan hati kita. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Yang penting udah sholat. Udah plong rasanya kalau udah sholat. Ini menghadirkan hati nggak kira-kira? Apakah sholat hanya takut kepada bosnya, malu sama temennya? Nah, ini ya nggak diterima sholatnya seperti ini. Yang namanya sholat ya harus ikhlas karena Allah. Ya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kita harus mengingat kematian. Kenapa? Karena hari ini, ya, yang ada hanya kita beramal terus, ikhwah. Kita akan beramal terus. Apa yang kita lakukan, ya akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Tugas kita hanya beramal, tidak boleh hitung-hitungan dalam beramal. Begitu juga sebaliknya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu Allah tidak butuh sama kita, ikhwah. Ya. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Ingat, ini harus digarisbawahi. Allah tidak butuh dengan sholat kita, tapi kita yang butuh dengan Allah. Seandainya seluruh penduduk bumi ini nggak sholat, Allah tidak rugi, ikhwah. Apakah ketika kita bertakbir, Allahu Akbar ketika sholat, menjadikan Allah semakin besar? Tidak, ikhwah. Ketika kita bertasbih, subhanallah, apakah menjadikan Allah itu lebih suci? Maha suci Allah. Kita berzikir, subhanallah, menjadikan Allah lebih suci? Tidak. Ya, itu semua karena kita yang butuh dengan Allah, bukan sebaliknya. Tugas kita hari ini di dunia hanya beramal, nggak hitung-hitungan. Tapi nanti ketika di akhirat kita akan mendapatkan balasan sesuai apa yang kita kerjakan di dunia. Bukan banyaknya, ikhwannya, ingat ya. Yang penting apa? Yang penting adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah anjuran untuk kita mengingat kematian, ikhwah. Mati kan ada dua, ya kan? Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Terus dalam posisi apa nanti kematian kita? Dan kita minta kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, ikhwah. Kita berlindung kepada Allah dari kematian yang mengerikan, misalnya kematian yang jelek, ya. Ini kita berlindung kepada Allah.
Ya kita berharap mati dalam keadaan baik. Ya seperti apa? Mati tapi dianggap jihad. Mati dalam maksudnya mati tapi mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad. Kalau orang yang berjihad di medan perang kan dia tidak dimandikan ya kalau meninggal ya. Kalau mati dia langsung dikubur, nggak dimandikan. Nah, tapi ini orang ini mati dapat pahala jihad. Ada beberapa ya, seperti contohnya mati tenggelam, mati sakit perut. Ini yang sakit perut ya, yang sering sakit perut, yang sering bolak-balik ke rumah sakit ya, ini jangan bersuudzon pada Allah. Ini cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sakit misalnya di rumah sakit ini, jangan bersedih. Allah ingin mengangkat derajat kita. Sakit perut, kemudian sakit kepala ya, terbakar, tertimpa bangunan, ya, mati dalam keadaan mencari nafkah. Seorang suami dia bekerja, qadarullah dia mati, entah itu kecelakaan, ya, entah itu sakit di tempat kerja kemudian mati, dan ini dapat pahala jihad. Tapi ingat, ini harus di proses kematiannya. Setelah kematiannya seperti orang-orang mati dalam keadaan biasanya itu, dimandikan, disolatkan ya. Ini kalau orang yang berjihad nggak perlu dimandikan. Terus bagaimana cara kita atau kiat-kiat kita untuk mendapatkan husnul khotimah? Ya. Yang pertama kita bertakwa kepada Allah. Yang pertama bertakwa kepada Allah. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu an, beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa banyak definisi takwa ya. Tapi yang paling gampang itu adalah engkau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita merasa takut, kita merasa takut kepada Allah. Bedanya kita takut kepada Allah dan takut kepada makhluk adalah kalau kita takut sama Allah, kita semakin mendekat, ikhwah. Kalau kita takut sama makhluk, kita berlari, menghindar, ya. Takut nggak sama Allah? Takut, Mas. Tapi semakin mendekat. Sholatnya diperbaikin, ya. Gerakan sholatnya diperbaikin, perbanyak berzikir, zikir pagi, zikir petang, ya kan? Amal-amalan sunnah diperbanyak. Ini cara kita takut kepada Allah. Apalagi ketika sendirian, ya. Perbanyak ibadah yang sesuai dengan sunnah maksudnya ya. Seperti itu. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, menggandengkan takwa. Menggandengkan definisi takwa dan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini bayangkan ikhwan, kita diperintahkan bertakwa kepada Allah dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara takwa dan husnul khotimah. Artinya adalah bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya, nggak main-main ya. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kita tahu ya, di antara kesulitan seorang muslim ketika menghadapi sakaratul maut. Nabi Muhammad SAW aja kesakitan ketika sakaratul maut. Yang paling ringan itu seperti apa ini? Besi
ada kawatnya, kawat berduri, dimasukkan ke dalam tenggorokan kemudian ditarik. Ya, itu rasa sakitnya. Tapi kalau dia yang Allah mudahkan, ya, seperti air yang keluar dari apa ini? Teko. Tahu teko nggak? Ceret kalau bahasa linggaunya. Nah, seperti itu. Itu bagi yang Allah mudahkan, ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "La ilaha illallah, innalil mauti sakarat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada ada sakaratnya, ada kesakitannya, ya. Setiap kematian pasti ada rasa sakitnya. Tapi ketika udah lepas, ruhnya udah selesai, nggak ada lagi sakit. Makanya kalau orang mati itu kan, yang pernah ketemu, mungkin teman-teman di sini pernah melihat Muslim yang sakaratul maut, biasanya matanya kebuka, ya, matanya kebuka, yang ke atas, bola matanya ke atas. Ini karena dia merasakan sakit, ya. Kemudian kita tutup matanya. Nanti ada, ini pelajaran fikih ini, ya, tentang fikih jenazah. Sakaratul maut, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang enteng. Sampai-sampai seseorang ketika menghadapi sakaratul maut, tentunya setan akan datang, ya. Setan ini akan datang mengerahkan segala kekuatannya untuk membuat seseorang menjadi kafir. Setan ini bisik-bisikin nih, ikhwah. Setan ini nggak punya capek, kerja terus dia, sampai orang mau mati pun dibuatnya kafir, dibuatnya keluar dari Islam, dibisik-bisikin. Ini tugasnya syaitan ini, ya. Dia akan menggoda. Sampai kapan? Sampai di penghujung hayatnya seseorang. Terus digodain terus, dibisik-bisikin, ya. Ada sebuah cerita, ikhwan. Sebuah cerita tentang seorang ayah yang memiliki kebiasaan bermaksiat kepada Allah. Seorang ayah yang suka bermaksiat kepada Allah, ya. Berzina, ya, tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Kemudian singkat cerita, ayah tersebut menderita penyakit kanker. Akhirnya sang anak menemani ayahnya yang terkena penyakit kanker tersebut di rumah sakit. Ya, sebagai anak, bagaimanapun modelnya, ini tetap bapaknya ini. Akhirnya ditemenin. Suatu hari menjelang ayahnya mati atau meninggal, ayahnya meminta anaknya untuk mengambil mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran, mengambil mushaf. Maka sang anak begitu bahagia, senang anaknya ketika melihat ayahnya memerintahkan mengambil mushaf, dan berharap ayahnya sadar di penghujung hayatnya. Tapi apa? Ketika dia mulai membuka, lalu dia mengumpulkan ludahnya dan meludahi Al-Quran tersebut. Minta Al-Quran, diambilkan Al-Quran. Ketika sudah diambilkan, dia malah meludahinya. Kemudian dia berkata, "Aku kafir," katanya. Kemudian sang anak segera mengambilnya, dan tidak lama kemudian sang ayah ini meninggal. Udah dalam hidupnya bermaksiat, ya, ketika mau mati dalam keadaan kafir. Ini jangan kita merasa selamat, ikhwah. Selamat dari godaan syaitan. Karena hal itu bisa saja terjadi pada siapapun. Kami pernah dapat sebuah kisah, ya. Nanti kita bahas tentang amalan itu tergantung dengan akhirnya nanti. Kakak
Dua saudara, kakak sama adik, yang kakaknya ini ahlul ibadah, sering ke masjid, sering berdiam di masjid ya, baca Al-Quran. Sebaliknya adiknya ini ke tempat maksiat terus ya, tempat maksiat, tempat diskotik seperti itu ya. Suatu ketika setelah ada taufik dari Allah, kakaknya ini bosen nih, adiknya ini bosen menghadapi kehidupan yang seperti ini terus. Adiknya bosen, kakaknya juga qadarullah bosen. Saya hidupnya seperti ini terus, ke masjid terus gitu kan. Akhirnya dia penasaran dengan perbuatan adiknya. Dia datangi tempat maksiat. Adiknya datangin masjid. Atas izin Allah terjadilah gempa yang akhirnya membuat dua saudara ini meninggal. Orang-orang heran, ini kakaknya setiap hari ke masjid, mati di tempat maksiat. Adiknya yang biasa di tempat maksiat, mati dalam masjid. Masalah amal ibadahnya Allahu a'lam. Ya. Kita nggak tahu amal ibadah seseorang. Tapi yang kita ketahui, dia mati dalam keadaan yang baik. Makanya jangan sombong dengan amal solih kita. Nggak perlu disombongkan, ikhwan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan jalan keluar di setiap permasalahannya. Ya, kita punya masalah, saya punya masalah, bapak-bapak sekalian punya masalah. Tapi masalah kita berbeda-beda, seperti kita di badai yang sama tapi kapalnya beda-beda. Ya. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya, bagi setiap permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min umrihi yusra. Dalam surat lain dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam setiap urusannya. Kadang gitu. Lihat orang ini kok urusannya mudah banget, ya kerjaannya lancar gitu kan. Ya karena dia bertakwa kepada Allah. Walaupun dia tidak kaya, tapi Allah mudahkan dia untuk menuntut ilmu. Dia memiliki istri yang salihah. Nah, ini sebuah anugerah dari Allah, ikhwah. Dia bertakwa, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, apabila kita ya menjalani kehidupan ini, Allah akan mudahkan urusan kita. Apalagi saat kita menghadapi sakaratul maut. Di dunia aja kalau kita bertakwa, ya, urusan kita dimudahkan, apalagi ketika sakaratul maut. Dan ini yang kita harapkan. Allah mudahkan kita ketika sakaratul maut. Allah mudahkan ketika sakaratul maut. Yang penting apa? Kuncinya apa tadi? Bertakwa. Kita merasa takut kepada Allah. Tadi yang keberapa ya, Pak? Ada yang masih ingat? Yang pertama ya. Yang kedua, di antara kiat-kiat untuk mendapatkan husnul khotimah adalah mengingat kematian. Mengingat kematian. Di antara hal yang dapat memudahkan seseorang meraih husnul khotimah adalah mengingat kematian. Ini merupakan perkara yang tidak menyenangkan, nggak enak, ikhwah.
Ingat-ingat mati itu nggak enak. Kan gitu, kita ngobrol sama teman, udah lah ngomongin mati. Itu. Padahal kita dianjurkan untuk mengingat kematian. Seakan-akan kenikmatan yang kita rasakan akan berkurang, ikhwah. Ya kalau kita dikasih tahu nih sama orang, Mas, sampean hidupnya nanti sampai hari Ahad jam 4 misalnya. Kita makan udah nggak enak, ya kan? Mau kemana-mana udah nggak enak, karena udah tahu mati kita. Dan kita dianjurkan untuk mengingat-ingat kematian. Agar apa? Agar kita dapat husnul khotimah. Aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan, yaitu kematian. Terkadang seseorang memiliki banyak waktu, memiliki waktu untuk tertawa dan bergembira. Akan tetapi, ikhwan, setidaknya dia mempunyai waktu khusus untuk mengingat kematian. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memperbanyak mengingat-ingat kematian. Maka kalau dia mengingat kematian, dia akan siap. Dia akan siap kapanpun dia dipanggil Allah. Dia berusaha bertakwa kepada Allah, ya. Dia mengerjakan amal-amal yang Allah perintahkan, yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Ketika dia mati, ya dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa saya akan mati. Bekal saya apa? Sudah dia siapkan. Tapi kalau orang yang hubbud dunia, ya, yang cinta dengan dunia, dia pasti akan apa? Berusaha menghindari kalau dia mati. Makanya ikhwan, pentingnya kita berilmu. Kalau kita berilmu ikhwan, ilmu yang akan menjaga kita. Tapi kalau kita banyak harta, kita yang sibuk menjaga harta. Ya? Kita kalau punya ilmu, mau melakukan ini, oh ini haram, ini nggak boleh ini. Oh ini boleh. Oh ini nggak boleh, dia sudah tahu batasannya. Tapi kalau prioritas utamanya adalah dunia, ya, dia punya mobil, akhirnya apa? Dibuatkan garasi yang tinggi, dibuatkan pagar, dibuatkan apa, kalau emasnya banyak dibuatkan berangkas misalnya. Ini repot nih. Sewa bodyguard, sewa security untuk jaga rumahnya. Tapi kalau dia punya ilmu, ya, dia orang yang berilmu, ilmu yang akan menjaga dia, bukan sebaliknya. Itu ya, kawan. Orang yang lupa mengingat kematian, maka dia akan diberi ujian oleh Allah. Di antaranya adalah menunda taubat. Orang yang lupa mengingat kematian, dia akan diberi ujian, ya, di antaranya dia akan menunda taubat. Kaget belah. Kaget baik. Hari Jumat belah waktu mustajab misalnya. Ba'da asar aku nak bertaubat. Jumat lupa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak akan puas dengan dunia dan meninggalkan sikap secukupnya. Dia nggak puas sama dunia yang sudah didapatkan. Udah punya ini, pengen punya itu, udah punya itu, pengen punya lagi yang lain. Nah, ini dia tidak puas dengan dunianya. Dia berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ya. Dia akan mengumpulkan uang dunia sebanyak-banyaknya dan tidak pernah merasa puas. Karena dia tidak pernah memikirkan tentang kematian. Ya. Tapi jangan juga kita menghukumi seseorang. Ada orang kerja nanti dibilangin, kau ini cinta dunia kau nih. Bukan gitu ya. Gak boleh seperti itu. Itu urusan dia sama Allah. Ya. Ada orang yang Allah mudahkan rezekinya. Ada yang Allah belum berikan dunia sama dia. Karena apa? Kita punya rencana, Allah punya rencana, ikhwah. Ya kalau semua kita ya pasti pengennya yang hidup yang enak gitu kan, yang banyak harta. Tapi Allah belum kasih. Allah sudah tahu ini.
Ini orang ini kalau dikasih dunia nanti seperti apa Allah sudah tahu. Ya makanya kita hidupnya seperti ini. Ada yang Allah mudahkan rezekinya, ya. Ada yang belum, nah kita harus bersabar. Orang yang seperti ini, ya, dia tidak memikirkan kematian. Yang diinginkan apa? Mobil, rumah, aset, ya kan, investasi, ya seperti itu terus. Alasannya apa? Dengan dalil apa? Nanti kalau saya mati, anak saya hidupnya enak. Ini bukan seperti itu, Mas. Rezeki anak itu sudah ada sendiri nanti. Apakah kalau kita mati, anak kita mati juga? Enggak seperti itu. Ya? Allah yang kasih rezeki, bukan kita. Kemudian di antara dampak karena lupa mengingat kematian adalah malas untuk beribadah. Malas beribadah, malas melakukan sholat rawatib, malas melakukan doa, ya, di waktu-waktu yang mustajab. Ini bahaya ini. Kalau kita melupakan mengingat kematian, kita akan dibuat malas untuk beribadah oleh Allah. Karena dia nggak tahu, ya, kapan dia akan mati, kapan akan dipanggil Allah. Akhirnya dia tidak melakukan amalan-amalan sholih yang sebenarnya dia mampu untuk melakukannya. Itu yang kedua. Amalan atau kiat-kiat untuk mendapatkan husnul khotimah yang ketiga adalah segera bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah. Kalau kita merasa kita banyak dosa, ya, kita habis melakukan dosa, cepat-cepat istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Naik motor, ya, daripada nyanyi, mending istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, boleh. Perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard." Wasari'u, bersegeralah kamu mencari ampunan Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Jangan sampai kita berpikir, wah aku ini banyak dosa, sudahlah tidak usah bertobat, tidak usahlah minta ampun, Allah tidak bakal ampunin aku. Allah Maha Pengampun. Selagi kita mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni, ikhwan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah, ya. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ampunan dari Rabb kalian. Dan berlombalah untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Ini ikhwah. Kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba minta ampun sama Allah. Ya, kita emang manusia banyak dosa. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kata Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun." Seluruh anak Adam, ya, manusia, dia ini adalah pendosa. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang bertaubat. Habis melakukan dosa, ya, bertaubat, minta ampun sama Allah, dan berusaha untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Jangan bermudah-mudahan. Karena apa? Orang yang tertipu, ya, orang yang tertipu itu adalah orang yang tahu bahwa Rabb-nya ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi dia melakukan dosa. Dia bermudah-mudahan. Paham nggak? Dia bermudah-mudahan melakukan dosa. Karena dalilnya apa? Kan Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang. Seperti itu. Padahal dia lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha syadidul iqab." Sesungguhnya azabnya Allah adalah sangat pedih. Lupa dia.
Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, kiat-kiat untuk mendapatkan husnul khotimah adalah memperbanyak amalan rahasia, ikhwah. Amalan-amalan rahasia. Di antara amalan yang dapat membantu husnul khotimah adalah dengan memperbanyak amalan yang rahasia, yang orang lain tidak mengetahui. Antum harus punya satu amalan yang nanti bisa antum banggakan di hadapan Allah. Kalau nggak salah pernah saya bahas di sini ya. Sholat malam misalnya, ketika keluarga lagi tidur ya, kita sholat dulu. Sedekah, nggak perlu ada yang tahu, ya. Kita punya gaji misalnya, infakkan sebagian dari harta kita tanpa ada orang yang tahu. Dan kita hanya berharap pahala dari Allah. Biar apa? Biar nanti kita memiliki hujah di hadapan Allah. Saya punya loh amalan rahasia yang bahkan pasangan kita di rumah nggak tahu, ikhwah. Ini salah satu cara agar kita mendapatkan husnul khotimah. Ada sebuah hadis ya yang cukup panjang, kita bacakan hadisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara kalian melakukan amalan ahlul surga, amalan penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga adalah satu hasta. Satu hasta seberapa? Segini ya, satu hasta. Dekat sekali jarak dia dengan surga. Lalu takdir mendahuluinya, maka dia melakukan amalan penduduk neraka, lalu masuk ke dalam neraka. Dia di dunia beramal sholih terus, amalan ahli surga ya. Ketika jarak dia sama neraka hanya satu hasta lagi, takdir mendahului dia. Akhirnya dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Sungguh ada seorang dari kalian melakukan amalan penduduk neraka, sehingga jarak dia dengan neraka adalah satu hasta. Lalu takdir mendahuluinya, maka dia melakukan amalan penduduk surga, lalu dia mati masuk surga. Di dunia mungkin dia bermaksiat kepada Allah ya. Yang kita udah udah menilai dia bakal masuk neraka lah. Tapi takdirnya dia masuk surga, ya ikhwah. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Bisa jadi dia bertaubat kepada Allah ya. Dia menyesali perbuatan selama ini, kemudian dia meninggal. Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah. Berdoa seperti doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau berdoa kalau malam mau tidur tuh berdoa dulu, ikhwah. Ya. Tuwaffani dalam Yusuf ayat yang 101. Tuwaffani musliman wal hikni wa al hikni bis solihin. Ya, doanya adalah wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang solih. Kita ikhwan, waktu yang bagus untuk mustajab, untuk kita berdoa ya, untuk bertaubat adalah ketika menjelang tidur, ikhwan. Menjelang tidur kita ingat-ingat nih dosa apa yang sudah kita lakukan hari ini. Dan kita minta ampun kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah. Itu waktu yang paling bagus. Sebelum tidur jangan menghayal, tapi memikirkan dosa-dosa kita hari ini, amalan-amalan kita hari ini yang perlu kita pikirkan. Yang keenam adalah berbaik sangka. Ini kiat untuk mendapatkan husnul khotimah ya. Yang keenam adalah berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah. Jangan sampai kita keluar dari lisan kita mengatakan Allah ini nggak adil, Allah ini jahat sama saya,
Ya, enggak, Allah tidak mungkin menzolimi hambanya, ikhwah. Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Dan kita harus berhusnuzon. Karena dalam sebuah hadis qudsi ya, yang lafaznya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi bi. Falyadzunna bi ma syaa." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Hendaknya hambaku berprasangka yang dia sukai. Kita berprasangka, oh, saya akan masuk surga. Oh, pasti saya masuk surga. Saya melakukan amalan-amalan surga, ya. Pasti Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Kita berprasangka baik kepada Allah. Karena apa? Allah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Allah pasti mengampuni saya, ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, berbuat kebaikan kepada orang lain. Di antara tanda-tanda, di antara kiat untuk mendapatkan husnul khotimah adalah berbuat baik. Yang paling gampang apa? Bertemu saudara kita dengan wajah yang ceria, mengucapkan salam dengan wajah yang berseri-seri ketika ngobrol, ya, nggak cemberut. Nah, ini salah satu perbuatan yang baik. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, la ta'kirona ma'rufi syai'an walau intalqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah kamu meremehkan suatu kebaikan walaupun kau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum. Kita ada masalah, tinggalkan dulu masalahnya. Ada saudara kita tampakkan wajah yang ceria dulu. Itu ada 7 ya, kiat-kiat untuk mendapatkan husnul khotimah, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkan kita, mematikan kita dalam keadaan yang baik, yang husnul khotimah, dan mengumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.